sempurna. Imam Haddad tahu ilmunya, diamalkan oleh beliau sampai beliau mengatakan marhaban bi khairin nas, selamat datang seseorang yang termasuk golongan yang baik. Karena tujuannya untuk ibadah. Sehingga laki-laki tadi pun pulang setelah dijamu dan sudah menuangkan daripada niat kedatangannya. Esok harinya, beberapa hari kemudian, hadirin rahimakumullah, ini seorang pemuda yang bujang tadi datang lagi bertamu ke Imam Haddad. Ini udah menikah, beda lagi. Kalau dulu pertama masih bujang, datang sudah menikah, posisinya sudah menjadi status suami. Hilang status bujang, menjadi status suami. Datang bertamu ke Imam Haddad, dia sudah berumah tangga, menjadi pemimpin daripada rumah tangganya, pemimpin daripada istri dan anaknya. Datang menemui Imam Haddad, silaturahmi, minta nasihat kepada Imam Haddad. Maka dengan datangnya pemuda tadi, Imam Haddad menyambut dengan hangat dan beliau mengatakan marhaban bika mannas. Apa artinya? Selamat datang bagi orang yang sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doanya. Kalau orang sudah ijab kabul beres, yang didoakan itu pengantinnya, jangan perempuannya. Kalau perempuannya nanti hak suaminya. Yang kita doakan itulah lakinya. Apa yang kita doakan? Barakallahuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberkahimu dan menjadikan keberkahan buat kalian berdua. Makanya Imam Haddad mengatakan marhaban bika mannas, selamat datang bagi orang yang sudah disatukan oleh Allah. Artinya dulu dia bujangan sendiri, nggak ada yang bertanggung jawab kepada orang lain. Dulu dia makan sendiri, dia susah sendiri, tidur sendiri, pakaian pun dibersihkan sendiri. Tapi sekarang ada tanggung jawab, istrinya yang melayani suaminya. Istrinya yang melayani suaminya. Ibaratnya kalau istri yang solehah itu adalah istri yang meluangkan waktunya buat suaminya ibadah dekat kepada Allah. Walaupun istrinya sibuk dengan nyapunya, walaupun istrinya sibuk dengan cuci piringnya, walaupun istrinya sibuk dengan rumah tangganya, tapi ibadah, amalnya, pahalanya tidak terlepas daripada yang dilakukan oleh suaminya. Sama pahalanya ternyata, hadirin. Jadi kadang-kadang ada seorang istri tahu gitu mah enak jadi suami. Kenapa? Ibadah gampang, sholat duha bisa, tahajud bisa. Bini keburu capek mau sholat. Padahal bini ngeluangin waktu, memberikan keluasan buat suami ibadah, itu pahala suami ngalir kepada bini nggak kurang sedikit pun. Alhamdulillah. Ini berkahnya kalau orang sudah berumah tangga. Seakan-akan tanggung jawab ibadah istri diberikan kepada suami. Suaminya mengerjakan, istri dapat kebahagiaannya. Kemudian yang tadinya kepalanya satu, bantalnya satu, sekarang udah berumah tangga, bantalnya satu, kepalanya dua. Itu skina ilaiha, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Orang kalau sudah punya pasangan, dia akan tenang punya hati, dia akan tenang punya jiwa, dia tidak akan galau, dia punya masalah karena dia punya damping hidupnya. Itu kata Imam Ali. Nggak lama, beberapa hari kemudian, lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hadirin, ini yang tadinya statusnya bujang kemudian menikah jadi pemimpin rumah tangga, tiba-tiba dapat kabar Imam Haddad, orang laki-laki tadi sudah cerai dengan istrinya. Kemudian bagaimana cerita selanjutnya? Ternyata laki-laki tadi pun bertamu lagi ketiga kalinya kepada Imam Haddad. Kemudian bagaimana cara tanggapan Imam Haddad ketika datang ini laki-laki yang sudah cerai dengan istrinya tadi? Dia datang mengucapkan salam kepada Imam Haddad. Imam Haddad selaku tuan rumah menyambut hangat tetap tamu tadi, tapi ucapannya berbeda dari pertama kali. Ucapannya berbeda dari yang kedua kali. Yang ketiga, Imam Haddad mengatakan marhaban bisyarinas, selamat datang dari golongan orang yang terburuk. Masya Allah. Kenapa Imam Haddad mengatakan orang yang buruk? Karena salah satu hukum halal tapi Allah benci adalah bab perceraian. Cerai itu boleh, tapi Allah benci, nggak suka. Terutama seorang istri apabila dia minta cerai tanpa ada udzur syar'i, la yadkhulul jannah, diharamkan surga baginya. Datang istri minta cerai ke suaminya, ditanya sama suaminya, kenapa Neng kamu minta cerai sama saya, apa? Nafkah dikasih, rumah disediakan, makanan dipenuhi, pakaian diberikan.
Kurang pak, kurang. Karena biasa hidupnya royal. Dikasih 100.000 sehari nggak mau, pengen 1 juta sehari. Coba lihat ini. Ini orang yang tidak ada uzur syar'i, tiba-tiba minta cerai sama suaminya, maka dikatakan la yadkhulul jannah, haram. Jangankan surga, bau surga pun diharamkan buat seorang perempuan tadi. Na'udzubillahi min. Carilah seorang istri yang soleh, karena menentukan anak nanti kita soleh-soleha itu perempuan pak. Kenapa? Al-mar'ah madrasatul ula. Perempuan itu nanti yang akan menjadikan pencetak murid-murid daripada rumah tangganya. Ibu yang banyak di rumah, ibu yang menciptakan mendidik nanti anak-anak kita, itu ibu disebut madrasah pertama. Kalau ibunya tidak punya jiwa sosial atau kepemimpinan dalam segi agama, maka nol besar menghasilkan anak yang nanti anak itu soleh atau solehanya. Yang jadi tanggung jawab tetap suami, tapi kebanyakan yang mendidik anak di rumahnya adalah seorang istri. Makanya cari pilih-pilih bagaimana nanti ke depannya. Jangan pilih sekarang gimana nanti ke depannya rusak. Pilih dari sekarang yang bagus supaya hasilnya menjadikan bagus. Insya. Makanya pantas Imam Haddad mengatakan marhaban bi syarinas, selamat datang bagi orang yang tergolong menjadi yang buruk. Kenapa? Karena salah satu hukum orang yang cerai boleh halal, tapi Allah benci. Apalagi tadi seorang perempuan yang minta cerai tanpa ada uzur syar'i, diharamkan dia bau surga. Jangankan surga, baunya pun diharamkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana tadi tentang riwayat seorang laki-laki yang bujang itu ibarat lampu pelita, tapi setelah menikah dia ibarat bakul. Maka dikatakan di sini penjelasan hadis tadi, dikatakan laisa kalamuhu muttaqan ala jami'in nas. Yang dimaksud dalam riwayat hadis tadi tidaklah mutlak untuk seluruh manusia. Tidak. La siyama qad qala Rasulullah SAW. Akan tetapi telah dijelaskan bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Nabi Muhammad? Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Idza tazawwaja ar-rajul faqad akhraja syatra dinih falyataqillahi fitatil baqi." Siapa orang yang telah menikah, maka dia telah mendapatkan daripada setengah agamanya, dan setengahnya lagi adalah sisa untuk takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, riwayat hadis ini dijelaskan oleh ulama, para hadirin. Apa yang dijelaskan oleh ulama? Ulama mengatakan, mereka menyimpulkan, mereka menjelaskan dengan detail bahwasanya yang dimaksud daripada hadis ini, kalau seandainya terjadi ada seseorang yang menikah tapi pernikahannya bighairi niyatis sholihah, bukan karena niat soleh, bukan karena ada niat bagus, bukan karena ada niat baik, tujuannya hanya untuk melampiaskan nafsu saja. Kalau sudah tujuannya hanya melampiaskan nafsu, bini hamil ditinggal, anak gak diurusin, bini gak dinikahin, dia tinggal nggak tanggung jawab. Karena niat daripada ibadahnya nol besar, tetapi niatnya untuk jelek, niatnya buruk, bukan semata-mata mengharap atau menghidupkan ibadah karena Allah. Jadi kalau niat nikah ini yang paling dikedepankan itu adalah menghidupkan ibadah. Selain menjaga hawa nafsu, juga menghidupkan ibadah. Bahkan ulama menyimpulkan, yakunu nikahu haram, bakal menjadi haram pernikahan tersebut. Kok bisa haram? Kok bisa yang tadinya sunnah jadi haram? Padahal hukum asalnya nikah itu sunnah. Siapa orang yang menjalankan dapat pahala, dan siapa kalau disebut dengan haram tadi, dia jalankan malah dapat dosa. Kok bisa haram, hadirin? Ternyata ulama menyimpulkan, idza tahaqqaqa adamul qiyam bi huquqi zaujah aw iktisabil muharram. Seandainya kalau pernikahan itu terjadi, tetapi ternyata malah menjadikan sang suami mengambil kesimpulan di jalan yang dilarang. Apa? Satu, dia tidak bisa menjalankan hak-haknya, kewajiban terhadap istrinya. Tidak dinafkahi, baik zahir dan batin. Tidak dikasih pakaian, tidak dikasih makan, tidak dikasih tempat tinggal, bahkan tidak dikasih perhatian, bahkan tidak dikasih didikan agama. Orang semacam ini, kata ulama, nikahnya diharamkan. Coba bayangkan, kalau main nikahin aja kita nggak pilih-pilih, biarin banyak duit, yang penting jadi nikah. Ternyata tukang nipu,
Nah kita nikahin anak sama orang yang tukang nipu, tukang bohong, tukang korupsi. Bagaimana hukum nikahnya? Ternyata hukum nikahnya kata ulama, ini bukan kata saya yang bilang. Ulama yang mengatakan melalui daripada riwayat hadis ini, hukum nikahnya jadi haram karena nanti berumah tangganya dia ngambil kesimpulan mata pencahariannya dia ambil dari jalan yang haram. Na'udzubillahi min. Dia kasih makan anak bininya dari jalan yang haram. Ngarapin punya anak soleh. Gede, anaknya boro-boro ngodain orang tuanya mati. Anaknya ikut-ikutan cara bapaknya dulu waktu masih hidup. Coba bayangkan. Kita pengen punya keturunan hasil nikah itu, pengen kita kalau mati itu ada yang ngedoain. Betul nggak? Nah siapa lagi kalau yang bukan ngedoain? Karena amal yang bisa masuk ke alam kubur cuma 3.